Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan allazi unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jemaah Isya yang insyaallah dilanjutkan tarawih yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan yang lengkap silmi kafah, sebagai panduan untuk menuju pada keselamatan dunia dan akhirat. Tuhan di mana menghadirkan salah satu malam pada bulan suci Ramadan ini, di mana akan turunnya malaikat membawa hikmah dari kitab suci Al-Quran yang insyaallah yang akan mengisi jiwa hamba-hambanya, yang mampu mensucikan jiwanya selama bulan suci Ramadan, mulai dari hari pertama serius melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan qiyamul lail serta amalan-amalan Ramadan lainnya. Karena hikmah Al-Quran tidak akan masuk pada jiwa yang kotor. Mudah-mudahan jamaah Masjid Darul Ikhlas ini mendapat pilihan atau menjadi pilihan dari malaikat untuk diisi jiwanya pamasena Allah Ta'ala, yang akan menjadi modal besar di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita ini. Allah menyampaikan bahwa akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Yutil hikmah man yasha wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Aku akan berikan hikmah famase kepada siapa hamba yang aku kehendaki, dan barang siapa yang aku berikan itulah sebenarnya kebaikan yang paling besar. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah membangun komitmen dalam bentuk syahadat, dalam bentuk syahadatain, di mana makna syahadat itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi kita harus membangun komitmen menjadikan Rasulullah sebagai contoh suri teladan, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdullah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual. Bagaimana mulianya salat jamaah, bagaimana rahasia keberkahan salat di awal waktu, bagaimana kita diberikan peluang ketika kita mampu melaksanakan yang sunnah-sunnah, itulah peluang kita untuk bagaimana mendekat kepadanya. Bahkan kita berpeluang untuk diampuni dosa-dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan Muhammad kepada umatmu, ketika mengharapkan ridha dan kasih sayangku, ikutilah Muhammad, optimalkan sunnah-sunnahnya. Niscaya aku akan mencintainya dan berpeluang aku mengampuni dosa-dosanya. Jadi hidup ini sebenarnya kita mencari bagaimana kita mendapatkan pengampunan. Karena kita selamat bukan karena amalan, tetapi selamat karena pengampunan. Maupun Rasulullah memberikan contoh di dalam melaksanakan perang khalifaan. Karena dua itu akad tanah wa Allah Ta'ala nafan cajiki. Yang pertama sebagai hamba atah, yang kedua sebagai khalifah, untuk melakoni hidup ini dalam berbagai peran, dalam berbagai profesi, mulai dari tugas ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, sampai dengan profesi tingkat tinggi.
Dan semuanya itu Allah memberikan. Makin banyak profesi yang diberikan kepada kita, makin tinggi tanggung jawabnya. Jadi ibu-ibu jangan berkecil hati kalau hanya mengurus anak-anak di rumah, mendidik anak-anak, melayani suami dengan baik. Tidak terlalu banyak tanggung jawab kita untuk merebut keselamatan. Layani suami dengan baik, didik anak dengan baik, insya Allah. Kalau kami ini dosen, biasa dikasih juga peran dekan misalnya, rektor. Nah makin tinggi, makin banyak tanggung jawabnya. Tetapi makin peluang juga sebenarnya untuk kita merebut pahala. Bukankah penegak hukum yang adil itu dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Tetapi terkadang ya tidak disadari bahwa amanah yang diberikan Allah kepada kita itu adalah berpeluang untuk kita merebut kemuliaan. Hadirin sidang jamaah Tarwi yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan tadi bahwa tema yang diberikan Kak Pak Asis panitia adalah bagaimana peran zakat dalam membangun perekonomian umat. Saya tambah-tambah sedikit mungkin. Jadi saya mau melihat juga sedikit dari bagaimana dimensi spiritual zakat. Karena dari sisi dimensi ekonomi, memang kalau kita lihat potensinya, ini luar biasa. Tapi mari kita lihat realisasinya. Saya mencoba membuka data, dan ini pernah disampaikan oleh Pak Dirjen Bimas Islam, Profesor Kamarudin. Ini luar biasa, ini orang kita yang jadi dirjen di sana di Jakarta, di Kementerian Agama, bahwa potensi zakat Indonesia itu kurang lebih 240 triliun. Coba. Dan yang berasal dari zakat pendapatan itu potensinya 139 triliun. Dan rupanya yang terrealisasi hanya kurang dari 1 triliun. Jadi baru dari sisi potensi memang luar biasa bisa mengembangkan ekonomi umat. Saya mendapat data juga untuk Makassar ini 7 miliar potensinya dan hanya sekitar 1 miliar terrealisasi. Bahkan saya coba hitung-hitung zakat fitrah saja, karena penduduk kota Makassar itu kan 1,5 juta. Kita asumsikan misalnya 80% Islam, itu 1,2 juta. Dikali dengan rata-rata 25.000 saja, karena sekarang saya lihat itu ada 40.000, ya, saya coba rata-ratakan 25.000 satu orang, ya, itu 30 miliar. Ini zakat fitrah. Tapi ini insya Allah, karena ini kan wajib ini. Umumnya tidak ada masalah syarat di sini. Yang fitrah. Tetapi yang terkadang susah sekali untuk kita kumpulkan adalah zakat harta, termasuk zakat pertanian. Biasa rokule suka kampungnya, nah sedek penasihat, dia nasihat na wajib kak zakat. Pak cedek ni galuku. Padahal saya bilang, kenapa zakat itu proporsi persen 2,5%? Itu kalau sedikit berarti sedikit juga keluar. Ya meskipun secara fikih kan ada haul, ada haul, kemudian ada batasnya baru bisa keluar. Tetapi saya mencoba merenung, di sinilah sebenarnya rahasia kehidupan. Jadi kita berbuat di atasnya fikih. Karena ayat mengatakan yang terkait dengan zakat pertanian, ingatlah hak orang lain pada saat kamu panen. Ada ayatnya, ingat hak orang lain pada saat kamu panen. Termasuk bagi kita ini zakat profesi. Kan masih ada itu, tidak ada hadisnya. Saya bilang, jangan mencari hadisnya karena belum mungkin pada saat itu belum dibahas mengenai zakat profesi. Kita coba saja kasih keluar 2,5% atau 3% setiap kita gajian. Nah sedikit sekali sebenarnya. Coba misalnya ke gaji 10 juta, keluar 3%, hanya berapa itu? Kalau kita tunggu 1 tahun, nah memang kaget agak banyak ini megega masuk. Tapi kalau setiap ada pendapatan kita kasih keluar dan niatkan katanya untuk zakat, insya Allah disitulah keberkahan. Jadi sekali lagi bahwa perbuatan ihsan itu kalau kita bisa berbuat lebih dari standar yang ditetapkan. Contoh misalnya salat tepat waktu, ayatnya kan hanya mengatakan ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, bersegeralah untuk ke masjid mengingat Allah, laksanakan ibadah Jumat.
Saya bilang alangkah baiknya kalau seluruh asan. Nah, rekona rapi waktu sempatnya, tinggal kami dulu itu pekerjaan dunia kita. Hanya 15 menit itu. Allah memberikan waktu 24 jam. Nah, kalau dikali itu 5 waktu itu 15 menit hanya 1 jam. Jadi 1 jam dengan 24 jam. Jadi saya coba pelajari itu. Zakat juga hanya sekitar 3% misalnya ya. Waktu juga itu yang diminta oleh Allah, dan yakin bahwa ibadah itu untuk diri kita. Dan tolong dimaklumi ini, atau tolong ditanamkan dalam jiwa kita, jangan selalu kita menganggap bahwa ini kewajiban, ini kewajiban. Balik jadi bahwa ini ibadah, ini ada kebutuhan. Makanya ibadah-ibadah sunnah terkadang lebih ikhlas kita laksanakan itu, karena kan tidak ada yang paksa kita. Puasa sunnah tidak ada yang paksa kita. Terkadang keikhlasan lebih daripada yang wajib itu, karena wajib kan dipaksa dalam tanda petik. Jadi coba kita robah itu menjadi kebutuhan. Ibadah adalah kebutuhan. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi kalau kita lihat potensi ini luar biasa, tetapi baru 1% terrealisasi. Nah, inilah masalahnya. Saya mencoba melihat apa kata Quran yang terkait dengan zakat. Karena di dalam Al-Quran itu kan, di dalam surat At-Taubah ayat 90 itu kan dijelaskan di situ 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dan di akhir ayatnya Allah menyampaikan bahwa faridatul minallah, bahwa zakat itu wajib. Segala sesuatu yang wajib itu pasti bermasalah kalau kita tidak lakukan sebenarnya. Segala sesuatu yang diwajibkan. Nah, kemudian di ayat lain At-Taubah 103, ini disuruh ambil zakat, bukan diminta. Ambil zakatnya. Nah, sehingga ini menjadi perdebatan kemarin waktu kita diskusi dengan Dirjen Bimas Islam. Ada yang tanyakan, termasuk saya sebenarnya mau pertanyakan itu, kenapa tidak dibuatkan satu regulasi atau undang-undang yang berdasar pada apa kata Quran terhadap zakat itu? Bikinkan regulasi bahwa ada jalan untuk kita ambil zakatnya orang. Karena ini kata Tuhan. Dan itu sangat menarik bahwa itu tujuannya untuk mensucikan jiwa. Itu ayat berikut kan, mensucikan jiwa. Nah, ini semua ini kita semua berusaha bagaimana meningkatkan kualitas jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Kita coba meningkatkan jiwa kita dari jiwa yang amarah yang paling rendah, jiwa lawama yang cenderung berbuat kebaikan, naik tingkat menjadi jiwa al-mutmainnah. Kita berusaha mensucikan jiwa kita, dan kalau kita capai nanti itu untuk menutup hidup kita, insya Allah. Saya sering baca ayat itu, undangan untuk masuk surga. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini luar biasa. Kalau kita sampai di kesucian jiwa al-mutmainnah itu, kita diundang masuk surga. Hai hambaku yang berhasil mensucikan jiwanya, meningkatkan kualitas jiwanya sampai jiwa al-mutmainnah, masuklah ke dalam golongan hambaku yang aku ridha, dan masuklah ke dalam golongan hambaku yang masuk surga. Kita diundang masuk surga. Nah, ini zakat salah satu jalan untuk bagaimana memproses pensucian jiwa kita. Kemudian di ayat itu masih dilanjutkan bahwa dengan zakat itu bisa menenteramkan jiwa. Jadi mensucikan dan menenteramkan. Di ayat lain, karena saya temukan yang membahas zakat atau sedekah di dalam Al-Quran 34 ayat, dan saya temukan 13 ayat yang pasangan dengan sholat. Ini juga menjadi bahan renungan bagi kita. Waktu saya bahas bagaimana rahasia atau hakikat dari tujuan salat, di mana bahwa tujuan salat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa saya bilang masih banyak kita ini melaksanakan salat tapi belum mampu salat kita mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya termasuk ini saya sampaikan bahwa kemungkinan karena 13 ayat yang saya temukan antara zakat dengan salat satu paket.
Ada lagi saya temukan antara belajar Al-Quran, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, satu paket dengan belajar Quran. Saya bilang jangan-jangan ini belum mampu membawa diri kita untuk tercegah dari perbuatan keji dan munkar karena kita belum paketkan dengan pembelajaran Al-Quran. Itu analisis saya dari beberapa ayat yang saya temukan. Kemudian yang berikutnya, insya Allah kalau kita mengeluarkan zakat itu diberikan rahmat. Itu saya temukan di surah At-Taubah 71 dan surah An-Nur 56. Semuanya kita membutuhkan rahmat Allah. Ada beberapa ayat yang saya temukan, kalaulah bukan karena fadilah dan rahmatku, kamu tidak akan bebas dari godaan setan. Ada lagi, kalaulah bukan rahmat dan fadilahku, kamu tidak akan bebas dari dosa-dosa. Jadi maaf, menarik sekali sebenarnya dipelajari Al-Quran, menarik sekali. Ya, meskipun penggalan-penggalannya tadi itu luar biasa. Ya, sehingga mari saudara-saudaraku, teman-temanku, kita berupaya, terutama yang anak-anak dan yang punya kewenangan untuk menata pendidikan di sini, termasuk ini. Pendidikan anak usia dini dan pendidikan TK itu diperbanyak misalnya anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Temuan para ilmuwan di luar Islam menemukan bahwa kecerdasan orang, anak-anak yang mengkaji Al-Quran dari kecil 3 kali lipat dengan anak-anak yang tidak belajar Al-Quran. Kalau 3 kali lipat luar biasa, nanti kalau sudah masuk ilmu umum itu sebentar sekali je. Cepat dia pahami karena dia sudah cerdas. Ini menjadi pertimbangan di dalam membuat blueprint pendidikan. Tadi diskusi lagi dengan wali kota, sementara saya bawa mobil diskusi, itu saya usulkan. Saya bilang tolong bikin program Pak Wali Kota, padukan antara kurikulum masjid dengan kurikulum sekolah. Selesai di sekolah di sini lagi, tapi butuh kebijakan. Siapa yang membina di mengajar misalnya di masjid harus dihargai. Masih banyak guru kita sekarang kekurangan kredit fungsional. Hargai itu ketika dia mengajar. Saya bilang begini, kalau itu dilakukan tidak cukup itu alumni Al-Quran, prodi Al-Quran tidak cukup dibagi-bagi masjid untuk mengajar. Dan inilah masa depan. Memang investasinya tidak langsung kelihatan, tapi kita coba bagaimana sekian tahun yang akan datang bahwa anak didik kita di Makassar ketika itu dilakukan akan memegang kendali, termasuk kendali pemerintahan. Itu saya suarakan, saya coba. Hadirin sekalian jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya, insya Allah kalau kita komitmen mengeluarkan tadi zakat, apalagi infak dan sedekah, itu berpeluang kita selalu mendapat petunjuk dari Allah. Kalau kita selalu mendapat petunjuk, insya Allah hidup kita akan ditata atau dibimbing terus oleh Allah, karena selalu kita bersama dengan Allah. Yang terakhir, karena biasanya maksimal 15 menit, ya, sebagai motivasi, ini tinggal 3 hari. Kugenai puasa telu ngesong nih. Kalau 29 puasa berarti 2 ngesong nih. Mohon maaf, di mana-mana di mimbar saya sampaikan tidak ada waktu yang berulang. Tidak ada waktu yang berulang. 1 menit yang lalu tinggal kenangan. Ramadan mulai dari hari pertama sampai 26 itu tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Masih ada tahun depan. Masih ada tahun depan, tetapi tahunnya sudah berubah. Sudah 1443. Dan tidak ada yang menjamin dirinya sampai tahun depan. Sehingga seorang ulama sufi namanya Hasan Basri menyampaikan sepotong hadis qudsi. Ketika matahari muncul di sebelah timur, matahari itu berteriak, "Hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku hadir, manfaatkan aku untuk melaksanakan amalan-amalan baik. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan muncul lagi sampai dunia kiamat." Ini yang membuktikan tidak ada waktu yang berulang. Kita hanya melakoni perjalanan waktu sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu. Ketika sudah sampai, la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masih ada matahari besok, tapi lain ini tanggalnya. Jadi sekali lagi tidak ada yang berulang. Tidak ada yang berulang. Yang terakhir, ini masih ada 3 hari. Kita masih menunggu. Tapi rasa-rasanya, ya, bagaimana kita rasa kemarin malam 27. Tetapi itu rahasia. Itu rahasianya Allah, tetapi yakin bahwa akan turun malaikat di salah satu malam. Kita masih tunggu nanti malam ke-29, menurut para ulama akan diganjil-ganjil itu. Mari kita optimalkan. Yakin turun. Orang yang belajar bahasa Arab kan, yang belajarkan bahasa Arab Pak Haji itu,
Tanassalul malaikatu waruh fiha itu kan fi'il mudhari namanya ya. Kalau bahasa Inggris itu present continuous tense. Dia akan turun terus, setiap tahun ada turun, malaikat turun. Tetapi bukan lagi ayat-ayat yang tertulis di bawah, karena sudah cukup 114 surah. Apa yang turun itu hikmah. Makanya Quran itu dikatakan kitabun wal hikmah, tertulis dan penuh dengan hikmah. Inilah sebenarnya yang kita perebutkan untuk kita dipilih oleh malaikat untuk diisi jiwa kita. Ketika kita terpilih, insya Allah mungkin kita tidak sadar, tetapi itulah yang akan menata perilaku kita, menata pikiran-pikiran kita untuk bagaimana menggenggam tujuan dari puasa ini, ketakwaan sebagai tiket nanti untuk kita selamat di dunia wal akhirat. Ketakwaan adalah kemuliaan, ketakwaan adalah predikat dan tiket untuk kita genggam untuk menghadap kepadanya dan yakin. Itulah tiket untuk masuk surga. 115 ayat tentang itu. Banyak sekali yang menyatakan bahwa kalau kita bertakwa, ganjarannya adalah surga. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan